SLC, Science Leadership Kolaboratif, itu diselenggarakan oleh The Conversation Indonesia. Itu adalah sebagai bentuk kurang lebih pelatihan kepemimpinan yang ditujukan bagi pada ilmuwan muda. Tiap orang ini memiliki keahlian berbeda-beda. Jalankan peran masing-masingnya, sehingga untuk bisa melakukan itu harus bisa berkolaborasi. Good day, Avenuers. Welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Senang sekali jumpa lagi bersama saya Dani yang akan menemani Avenuers untuk sharing-sharing di episode podcast kali ini. Nah, Avenuers, di episode kita kali ini sudah hadir di samping saya seorang narasumber dengan segudang prestasi. Beliau merupakan Mas Dr. Diplom Engineer Nuraziz Handika, ST.MT MSc. Beliau merupakan seorang dosen teknik sipil dengan bidang kekhususan struktur. Halo Mas Aziz, gimana kabarnya Mas Aziz? Alhamdulillah baik. Gimana, Mbak? Alhamdulillah baik juga, terima kasih Mas Aziz. Nah, Mas Aziz, terima kasih juga sudah berkenan untuk mampir ke podcast kita untuk sharing-sharing bersama teman-teman Avenuers. Boleh disapa dulu teman-teman Avenuers-nya? Pagi, Avenuers. Nah, Mas Aziz, kalau saya baca-baca nih Mas Aziz juga tergabung dalam Science Leadership Collaboration yang diselenggarakan oleh The Conversation Indonesia. Nah, di dalamnya juga ada Kongres Ilmuwan Muda Indonesia ya Mas Aziz. Boleh diceritakan Mas Aziz, itu terkait apa ya? Baik, mungkin dari yang Science Leadership Kolaboratifnya dulu kali ya? Boleh. Jadi SLC atau SLC, Science Leadership Kolaboratif, itu diselenggarakan oleh The Conversation Indonesia. Itu adalah sebagai bentuk kurang lebih pelatihan kepemimpinan yang ditujukan bagi pada ilmuwan muda. Definisinya kurang lebih yang teman-teman yang sedang mengambil program doktor, orang Indonesia yang sedang mengambil program doktor atau yang baru lulus program dokter kurang lebih 5 tahun maksimum gitu ya. Jadi kurang lebih di situ kegiatannya adalah leadership training, kita sekian ratus jam kurang lebih dalam beberapa 9 bulanan gitu ya waktu trainingnya itu, bahkan sampai saat ini pun masih berjalan sampai di bulan Maret besok. Kebetulan terkait dengan Kongres Ilmuwan Muda tersebut, mungkin buat saya sendiri ini suatu hal yang sangat besar sekali, sangat tersanjung sekali buat saya sendiri diundang ke Kongres Ilmuwan Muda Indonesia diselenggarakan oleh ALMI, Ilmuwan Muda Indonesia gitu ya. Jadi yang diketuai oleh ketika itu Dr. Fatma gitu, dan mereka di bulan Desember tahun 2022 kemarin melakukan seperti sidang gitu ya, kongres gitu, karena ada pergantian kepengurusan gitu. Dan kami dari tim-tim di SLC ini, teman-teman kohort di SLC mendapat kesempatan untuk diundang ke sana. Jadi kurang lebih membicarakan tentang bagaimana sih peran daripada ilmu pengetahuan untuk di Indonesia pada khususnya gitu. Apa sih sebenarnya yang membuat Mas Aziz ini tertarik untuk berkecimpung di dunia leadership, kemudian kongres multinasional maupun di tingkat nasional? Itu apa sih Mas yang membuat Mas Aziz tertarik? Mungkin kalau boleh cerita ya, lebih tepatnya itu tidak pernah ada tujuan ke sana gitu ya sebelumnya gitu. Tetapi lebih seperti ketika saya menjadi peserta SLC ada kesempatan, kita coba manfaatkan gitu ya. Dalam kesempatan itu, disitulah kebetulan dalam kongres tersebut saya bertemu dengan orang-orang hebat gitu ya, dimana ALMI ini, ilmuwan muda ini juga di bawah IP, kepengurusan IP, Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, banyak profesor-profesor universitas dan lainnya yang tergabung dalam asosiasi ini, kurang lebih akademi ini. Dan yang menjadi concern di sini adalah kita sebagai akademisi, peneliti, pengajar dan sebagainya memiliki tanggung jawab sebenarnya. Kurang lebih kalau kita perhatikan ya, mungkin tiap orang memiliki kesempatan yang berbeda dalam hal pendidikan. Ya memang itu ada cerita masing-masing. Nah, yang menarik adalah ketika di bagian kami yang sudah mendapatkan kesempatan ini, tentunya menjadi tanggung jawab ke kita juga gitu loh, untuk bisa menjembatani ilmu pengetahuan itu ke masyarakat luas sebenarnya. Terutama ya balik lagi mungkin terutama di era pandemi yang waktu COVID kemarin itu sangat ini sekali ya. Tentunya Mbak Mas dan teman-teman Avenuers di sini pernah melihat bagaimana orang Indonesia lebih mempercayai dukun ketimbang vaksin.
Saya mencoba untuk netral di sini, Mas Mbak, karena memang kita juga negara kita budayanya secara culture itu juga tidak sedikit dipengaruhi oleh hal tersebut ya. Memang mungkin budayanya ya. Saya bukan orang ke arah sana, tapi mencoba melihat itu. Jadi di sini sebenarnya perlu ada penjembatanan tadi, kurang lebih berada di posisi yang netral bahwa ini budaya kita, ini kenyataannya gitu loh. Kenyataan ini bisa dilakukan katakanlah salah satunya dengan hal ini. Buktinya apa? Tentunya kan ada kajian di situ, ada kegiatan penelitian dan sebagainya. Jadi kurang lebih sebenarnya saya awalnya hanya tertarik gimana sih ingin melihat sepak terjang Bapak Ibu yang sudah hebat di sini dan ingin melihat oke, jadi memang ya kurang lebih memiliki sudut pandang yang sama, bahkan mendapatkan insight-insight yang banyak sekali gitu ya dari sudut pandang beliau yang hebat ini gitu dalam hal pembangunan negara kita sendiri gitu loh untuk bangun bersama, untuk maju bersama dan sebagainya. Jadi kurang lebih gitu sih Mbak dari pribadi saya Inspirasi sendiri. sekali Mas Aziz, bagaimana Mas Aziz dan rekan-rekan berusaha menyampaikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat melalui penelitian tentunya agar lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu pengetahuan itu ya Mas Masya Aziz. Allah. Terima kasih banyak, jawabannya sangat menginspirasi sekali. Nah, Mas Aziz, dengan kesibukan Mas sebagai dosen di Teknik Sipil Universitas Indonesia, tadi masih sempat nih mengikuti SLC program pelatihan yang berbulan-bulan lamanya, kemudian masih ikut kongres-kongres penelitian dan lain sebagainya. Bagaimana cara Mas Aziz untuk menyeimbangkan kegiatan-kegiatan tersebut, Mas Aziz? Betul, nggak gampang memang, tidak mudah untuk melakukan penyimbangan itu. Yang jelas pertama jam tidur berkurang, makanya Sabtu Minggu udah kayak lebih baik enaknya tidur gitu ya. Yang jelas kan keluarga adalah orang terdekat kita ya, yang itu tetap juga menjadi prioritas gitu. Tentunya mungkin kesannya klise, tapi ya rata-rata akan memilih skala prioritas kali ya. Skala prioritas dari kegiatan yang Avenue bisa lakukan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Dan jujur ini pun satu hal yang baru yang saya baru dapatkan di proses training ini juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya mungkin agak sedikit keluar. Entah mengapa ketika proses training itu ada tahapannya nih Mbak, ada modul-modulnya. Entah mengapa kayak semesta mendukung. Saya selalu mengatakan itu ya semestakung gitu ya. Ketika saya di pelatihan tertentu dapat modulnya tentang ini. Minggu depannya saya dapat penugasan yang ke arah sana. Kok mirip gitu ya? Itu kayak langsung aplikasi. Atau bahkan kadang-kadang tugasnya duluan dan saya tahu ini bakal menjadi modul. Saya sempat nanya ke organisatornya, kebetulan organisatornya open sekali gitu. Langsung saya nanya, ini ada nggak ya tentang gini? Waduh Mas, itu kita belum masuk modulnya. Tapi boleh dikasih kontak dengan orang yang waktu itu misalkan tentang komunikasi dalam hal sains gitu. Waktu itu seperti itu. Jadi yang bisa saya lakukan tadi skala prioritas dan tentunya prioritas itu juga ada dari sudut pandang kita subjektif pribadi. Teman-teman kita kan bekerja tentunya juga memiliki perspektif pribadi mau kemana gitu ya. Dan kita perlu memperhatikan juga dari prioritas tadi mana yang urgent, mana yang tidak urgent gitu ya untuk bisa dilakukan. Jadi ya mulai dari situ kali ya skala prioritas dan balik lagi kepada kesehatan sih tentunya. Ini yang sering banget diiniin oleh people around me yang baik sekali ke saya gitu selalu ngingetin jangan lupa istirahat, jangan lupa ini dan itu. Kurang lebih gitu kali yang banyak. Jadi kalau kita udah memilih sesuatu kan baiknya engage habis gitu ya mencoba menjalankan dengan tanggung jawab sih. Nah, Mas Aziz kan sudah mengikuti banyak sekali kegiatan di bidang leadership, baik itu penelitian maupun komunitas-komunitas yang lain. Dari kacamata Mas Aziz, bagaimana sih leadership skill seperti apa yang dibutuhkan di masa depan Mas Aziz? Mungkin saya dari sudut pandang dari saya pribadi kali ya. Boleh sekali lagi personal, melihat kita Indonesia tuh majemuk sekali. Kita tuh bukan sebuah negara yang hampir sama semua, enggak. Kita tuh benar-benar berbeda sekali gitu ya. Dari suku, ras, budaya, bahkan kita yang ya Jakarta kan rame ya, maksudnya artinya beragam sekali gitu ya. Belum lagi influence dari luar, dari mulai ya bahasa aja kita beda ya kadang-kadang ya. Plus di Indonesia yang memang pada dasarnya sudah beragam gitu. Nah, yang mungkin kalau melihat dari situ, pertama sih saya lebih bisa katakan kita punya jalur gitu ya. Misalkan kita punya our path, tapi kita baiknya open-minded dengan orang gitu ya, dengan orang lain. Mungkin pada prinsipnya semua tadi itu
suatu hal yang berbeda itu akan sulit sekali disatukan dalam satu wadah tertentu dan semacam. Pasti sulit dan membutuhkan proses. Setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya merasa memiliki hak yang harus begini, yang harus begitu, dan sebagainya. Nah, yang paling tepat adalah holistik ya. Kita harus melihat dari secara keseluruhan. Bahwa pada prinsipnya tadi, dengan setiap orang itu berbeda-beda, kita harus melihat secara keseluruhan. Dan dari keseluruhan tadi, tiap orang ini memiliki keahlian berbeda-beda. Jalankan peran masing-masingnya, sehingga untuk bisa melakukan itu harus bisa berkolaborasi. Tentunya kolaborasi tadi akan jalan jika sinergi daripada teman-teman tadi bisa tercipta gitu loh pada prinsipnya. Jadi kita mungkin baiknya sedikit menurunkan ego kita. Ego tuh dalam hal misalkan gengsi, saya merasa bidang saya yang paling keren gitu ya. Padahal ya sebenarnya di luar sana banyak yang lebih keren gitu loh. Dan itu menjadi semangat kita bersama bahwa pada prinsipnya semua orang memiliki modal masing-masing. Jadi dengan sinergi yang kita ciptakan suatu kolaborasi, kita punya kepentingan bersama, harusnya sih insya Allah ke depannya bisa berjalan baik ya, berjalan mulus dan sebagainya. Nah, tapi kan balik lagi nih, kenyataannya kan nggak gampang, tidak mudah melakukan hal itu. Jadi ya, kita lihat saja dunia ini balik lagi mungkin saya sampaikan di episode sebelumnya gitu ya. Ini kan semua iterasi gitu ya Mbak ya. Bagaimana iterasi tadi itu berjalan, proses. Itu semua ada prosesnya. Tadi Mas Aziz sudah sempat menyinggung bahasa itu menjadi salah satu tantangan mungkin ya Mas dalam menghadapi era zaman sekarang. Betul. Terutama Mas Aziz yang berkecimpung dengan banyak organisasi dan juga banyak komunitas, kemudian konferensi-konferensi dan lain sebagainya. Selain tantangan dalam hal bahasa, Mas Aziz, tantangan apa lagi yang pernah Mas Aziz alami selama mengikuti banyak kegiatan konferensi dan juga komunitas Mas Aziz? Wow, berat banget ya. Pertanyaannya. Ya mungkin secara balik lagi dari bahasa, secara umumnya kali ya, komunikasi. Ada orang yang ketika berbicara to the point, lugas. Tetapi buat orang yang biasa pakai basa-basi, to the point ini kesannya nggak sopan. Ya, jadi kan tadi bahasa yang digunakan komunikasi secara umum. Ada orang yang merasa ketika dia berkomunikasi tadi, ketidaklugasan tadi diberikan dalam sebuah kode gitu ya. Mungkin beberapa suku atau di beberapa rumah di Bapak Ibu sekalian, Avenuers gitu, misalnya ada yang pakai kode gitu bahasanya. Itu kayaknya enak tuh maksudnya minta dibukain, minta diambilin atau kayak gimana ya. Ya, ada orang bilang, mau dong, kan ada yang seperti itu ya. Nah, sebenarnya balik lagi semua itu ke komunikasi. Kalau menurut saya, jika komunikasi itu, ini baru lagi, pas banget kemarin modulnya komunikasi. Kalau misalnya kode tadi tidak berasa diterima oleh reseptor, ya pasti kan nggak berhasil. Kodenya ya, nggak berhasil kan. Ya, yang merasa ini, kalau dia merasa, apa ya, maksudnya ditanyakan kembali aja gitu. Ya, ketika itu gamblang, akan dikatakan gamblang. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, semua itu masalah dari komunikasi. Ya, coba perhatiin, saya mungkin dari sudut pandang dosen, kita ngajar. Ya. Coba komunikasinya dengan bahasa yang sangat baku sekali, gitu, dengan sosok dosen gitu, misalkan, mungkin mahasiswa jadi segan untuk bertanya. Bahkan at some point menjadi takut gitu ya, karena pemilihan komunikasi tadi. Nah, jadi pada prinsipnya ketika kita berada di ranah akademisi, gitu, berada di ranah yang umum, coba melakukan komunikasi di mana semua orang kurang lebih memahami bahasa yang dilakukan. Lugas, ya mungkin dari sisi sopan santunnya bisa diramu di situ, tapi pesannya jangan sampai hanya tersirat gitu loh. Eksplisit, harus tersurat gitu loh. Mungkin itu kali ya. Karena kita banyak kan ya, yang kalau saya jujur, ketika misalkan saya mendapat perintah, saya nggak ngerti dari bos saya akan tanya, maksudnya bagaimana ya Bu? Begini nggak? Nah, artinya saya coba mentranslate seperti ini kah? Kalau saya salah ya koreksi gitu. Daripada salah menerjemahkan itu ya Mas Aziz. Karena pada prinsipnya ngerjain sesuatu pasti takes time, dan siapa tahu memang dibutuhkan cepat dan macam-macam gitu ya. Baik lagi ke waktu dan lain-lainnya yang perlu kita keluarkan. Jadi gitu, Mbak. Berarti dari tantangan komunikasi itu dibutuhkan kemampuan juga untuk bagaimana melihat seseorang yang kita hadapi itu bisanya dihadapi dengan metode komunikasi yang bagaimana, begitu ya Mas Aziz ya. Teman-teman mungkin ada loh yang besarnya bahasa pertamanya bukan bahasa Indonesia gitu loh. Jadi wajar ketika saya nggak bermaksud mendiskreditkan, tapi ini adalah kenyataan.
ya berarti lawan bicaranya dalam hal ini kita ya harus memahami itu gitu loh. Kita harus entah mungkin lebih memilih kosakata yang sederhana atau menyampaikannya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi itu sih, karena mungkin pengalaman saya dulu kali yang Mbak ya, waktu pas dulu bahasa Prancis saya kayak gimana, di sana semuanya pakai bahasa Prancis, tapi di sekitar saya tuh kayak dia membantu menjelaskan, memilih padanan kata yang lebih sederhana. Dan mau tidak mau harus mencapai ke titik itu ya Mas Aziz ya. Keren betul, sekali. betul. Semoga bisa memotivasi dan juga diambil insight-nya oleh rekan-rekan Avenuers dari Mas Aziz. Selain tantangan, tadi juga sudah sempat menyinggung soal tips dan trik, salah satunya terkait komunikasi tadi ya Mas Aziz. Mas Aziz boleh minta tips dan trik lainnya untuk calon-calon leader di luar sana Mas Aziz? Alhamdulillah dalam kehidupan saya ini saya mendapat lingkungan kerja yang mungkin di awal berat gitu ya, tetapi alhamdulillah saya bisa menyesuaikan. Saya tipikalnya, setengah introvert, setengah extrovert sih sebenarnya ya. Typically semua orang, cuma besarnya di mana gitu. Alhamdulillah lagi saya juga mendapatkan lingkungan yang membantu saya tumbuh dan berkembang. Kadang kita berada di lingkungan yang kita tidak bisa tumbuh dan berkembang. Entah karena ada konfliknya itu ada macam-macam. Nah, mungkin saran dari saya adalah proses adaptasi itu tidak cepat, itu wajar. Nah, balik lagi ke teman-teman sekalian gitu loh. Saya mungkin ambil satu hal aja kalian daripada terlalu general. Misalkan di tempat pekerjaan, Mas atau Mbak, Avenuers di sini merasa saya ingin improve ke sini, saya improve ke sana. Coba pilih apa yang ingin dilakukan, coba komunikasikan dengan baik. Nah, basically kalau teman-teman udah kuat, udah tahu mau kemana, sebenarnya itu bisa kok untuk ke depannya. Jadi tipsnya kembali lagi, Avenuers di sini maunya apa? Ke sana. Kita tidak pernah tahu ke depannya kita bagaimana. Artinya gini, ketika menerima penugasan, mungkin kadang langsung, waduh boleh nggak ya, langsung nolak gitu loh. Yang dimana kita tahu nih udah nggak nyaman dan macam-macam. Tapi kita nggak pernah tahu gitu. Dari penugasan ini ke depannya ada faedah apa yang bisa kita dapatkan. Mungkin orang yang terkait dari sisi yang lain bisa memberikan kita pekerjaan selanjutnya. Kan itu hal-hal seperti itu kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya bisa dibilang siap tempur aja gitu. Siap bertempur, siap menghadapi segalanya. Dan ketika mungkin masuk ke zona tidak nyaman, cari temen aja. Maksudnya kayak penugasan, kita nggak sendiri terkadang. Ya, bagaimana kita pintar berinteraksi dengan teman-teman kita itu tadi gitu loh. Karena pada prinsipnya kita manusia makhluk sosial kok. Gitu. Sebelum kita tutup nih, boleh closing remark-nya untuk rekan-rekan Avenuers. Mungkin waktu pas kita SMA dulu, kapanpun itulah proses di rumah atau di macam-macam, kita sering diminta untuk berkompetisi. Membanding-bandingkan itu, kemarin lagunya aja jadi rame ya waktu pas 17 Agustus gitu kan. Kayaknya hal yang lumrah gitu ya. Nah, kalau saya melihat sekarang ini, kompetisi dalam hal sehat, oke. Tetapi jangan sampai kita kompetisi yang menyingkirkan yang lainnya. Sekarang adalah zamannya kolaborasi. Gitu. Namanya kolaborasi pasti ada proses, approach, jalan selangkah demi langkah, step by step, atau ya ada beberapa nyebutnya baby steps gitu ya. Coba aja dilakukan hal seperti itu. Jadi kompetisi-kompetisi yang negatif coba dikurangi gitu. Pilihlah bersaing dalam hal sehat, lakukan kolaborasi dengan teman-teman, baik itu yang bidangnya sama persis, beda, lebih luas lagi gitu ya. Karena pada prinsipnya kita nggak pernah bisa melepaskan satu masalah gitu ya. Dari khusus untuk bidang kita aja tuh nggak bisa gitu. Misalkan teknik sipil, melakukan pembangunan jalan layang. Pasti kan ada dampak sosialnya, bagaimana menghadapi masyarakatnya, misalkan di situ ada masjid, bagaimana memindahkan masjidnya gitu ya. Kan di situ kompleks sebenarnya. Ada sosialnya, ada cara berbicara kepada manusianya dan sebagainya. Jadi cobalah mencari peluang ke arah kolaborasi tadi dan melihat peluang tersebut gitu dan mensinergikan sehingga kurang lebih Avenuers yang tadinya punya satu tujuan mungkin kesannya tujuannya gitu aja. Dengan berbicara, mulai aja dari diskusi, kolaborasi itu, nanti jadi enrichment-nya ada. Jadi makin memperkaya tujuan dari Avenuers ini semua.
Mungkin itu kali Mbak ya. Keren Dari sekali. saya. Terima kasih banyak Mas Sama-sama, Mbak. Aziz. Nah, Avenuers bagi yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran-pembelajaran terkait project management, Avenuers bisa melihat di kolom deskripsi ya, di website kita ada di avenue.co.id. Karena di Avenue selain pembelajaran juga bisa berinteraksi dan juga berdiskusi dengan peserta-peserta dari banyak sekali background. Jadi wawasannya akan semakin bertambah. Mas Aziz, terima kasih banyak Sama-sama, sekali Mbak. lagi sudah berkenan untuk sharing. Semoga sukses dan sehat Amin, amin, selalu ya Mas Rabbal Aziz. Alamin. Avenuers, terima kasih sudah menonton episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye, Avenuers.